Real Madrid memastikan tempat di perempat final Liga Champions setelah menang 4-2 atas adu penalti melawan Atletico Madrid di Metropolitano Stadium, Kamis 14 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Laga leg kedua babak 16 besar ini berlangsung sengit dengan Atletico unggul lebih dulu sebelum Los Blancos memaksakan perpanjangan waktu dan akhirnya menang lewat drama adu penalti. Pertandingan dimulai dengan tempo tinggi. Atletico Madrid langsung mencetak gol pada menit pertama melalui Conor Gallagher. Gol tersebut berawal dari umpan Rodrigo De Paul yang mengirim bola ke dalam kotak penalti. Giovanni Simeone gagal mengontrol bola, tetapi Gallagher yang berlari dari lini kedua sukses menyambarnya ke dalam gawang. Real Madrid pun langsung merespons dengan meningkatkan tekanan. Beberapa peluang emas tercipta, termasuk penalti pada menit ke-69 setelah Kylian Mbappe dijatuhkan oleh Clement Lenglet di dalam kotak terlarang. Wasit langsung menunjuk titik putih dan memberikan kartu kuning kepada Lenglet. Namun Vinicius Junior gagal memanfaatkan peluang tersebut. Tendangan penaltinya melayang di atas mister gawang Jan Oblak. Atletico tetap memimpin 1-0 hingga waktu normal berakhir. Setelah bertarung selama 120 menit dan agregat 2-2 tak berubah, adu penalti pun menjadi penentu siapa yang akan meraih tiket ke 8 besar dan Madrid lebih beruntung. Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Federico Valverde, dan Antonio Rudiger semuanya sukses menjalankan tugasnya sebagai algojo. Hanya Lucas Vazquez yang gagal menunaikan tugasnya. Sebaliknya, di kubu Atletico Madrid, hanya Alexander Sørloth dan Angel Correa yang bisa menggetarkan jala gawang Madrid. Sedangkan Julian Alvarez dan Marcos Llorente sama-sama gagal menaklukkan Thibaut Courtois. Drama terjadi saat penalti Julian Alvarez yang sukses dibatalkan VAR karena secara tidak sengaja menyentuh bola 2 kali saat menendang. Wasit akhirnya menganulir gol tersebut yang membuat tekanan semakin besar bagi Atletico Madrid. Pada akhirnya, Antonio Rudiger menjadi pahlawan bagi Real Madrid setelah mengeksekusi penalti terakhir dengan sempurna. Tendangannya yang keras ke sudut gawang tak mampu dihentikan Jan Oblak dan memastikan kemenangan 4-2 untuk Real Madrid dalam adu penalti. Pelatih Carlo Ancelotti mengakui ragu saat memilih Rudiger sebagai penendang kelima. Rudiger tidak mengeksekusi bola dengan sempurna. Tendangannya bisa dibaca Jan Oblak, bahkan ditepis. Namun bola tetap masuk ke gawang. Pada akhirnya ada perayaan Rudigeran yang menutup laga ini. Setelah berhasil menjadi penentu kemenangan, Antonio Rudiger lantas berselebrasi dengan gaya lari khasnya, mengayunkan tangan dan kakinya dengan ritme yang unik, sebuah gaya yang sering ditampilkan dalam berbagai momen spesial. Namun kali ini ia tidak sendirian. Tanpa diduga, rekan-rekannya di Real Madrid ikut menirukan gaya selebrasinya sambil tertawa lepas. Pemandangan ini menjadi tamparan keras bagi Diego Simeone dan anak asuhnya yang hanya bisa menunduk lesu di pinggir lapangan. Para pemain Atletico yang sebelumnya begitu bersemangat, kini tampak tak berdaya melihat para pemain Real Madrid bersukaria di kandang mereka sendiri. Simeone yang sepanjang laga terlihat berapi-api memberikan instruksi, kini hanya bisa menatap kosong ke lapangan, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kekalahan di babak adu penalti sudah cukup menyakitkan bagi Atletico Madrid. Tetapi tambahan selebrasi ala Rudiger dan kawan-kawan itu seperti menaburkan garam di atas luka yang masih menganga. Fans Atletico yang memenuhi Metropolitano Stadium pun tak bisa menahan amarah mereka. Beberapa terlihat melemparkan gestur tak senang ke arah lapangan, sementara sebagian besar lainnya memilih untuk meninggalkan stadion lebih cepat. Tak tahan melihat Real Madrid berpesta di hadapan mereka. Simeone dalam konferensi pers pasca pertandingan hanya bisa menghela nafas panjang saat ditanya tentang selebrasi tersebut. Mereka berhak merayakan kemenangan mereka, tapi kami juga tahu bagaimana menyimpan dendam. Kami akan bertemu mereka lagi, ujarnya dengan nada dingin. Real Madrid kembali menunjukkan bahwa mereka adalah tim dengan mental juara. Meski sempat kesulitan sepanjang pertandingan, mereka tetap tenang dan akhirnya menang adu penalti. Kemenangan ini semakin mempertegas dominasi Los Blancos atas rival sekotanya, sekaligus memastikan mereka tetap menjadi tim yang paling ditakuti di kompetisi Eropa.
Kini Real Madrid akan bersiap menghadapi lawan berikutnya di perempat final. Sementara itu, Atletico Madrid harus menelan kekecewaan mendalam dan mencari cara untuk bangkit dari kekalahan pahit ini. Namun, satu hal yang pasti, selebrasi Rudiger dan rekan-rekannya akan selalu dikenang sebagai salah satu momen paling jahat yang pernah dilakukan Los Blancos kepada rival abadinya. Bellingham yang mencetak salah satu penalti kunci menegaskan bahwa timnya memahami betul bagaimana memenangkan pertandingan penting. Kini Real Madrid bersiap menghadapi Arsenal di perempat final Liga Champions. Jude Bellingham menekankan bahwa Real Madrid memiliki kemampuan untuk mengubah pendekatan mereka saat pertandingan besar. Menurutnya, kemenangan tidak selalu datang dari permainan indah, tetapi juga dari ketenangan dan kecerdasan membaca situasi. Real Madrid memang beruntung, namun Real Madrid juga menunjukkan mentalitas yang luar biasa. Real Madrid tetap kuat bahkan saat Vinicius gagal mengambil penalti pada menit ke-70. Mentalitas Real Madrid untuk keluar dari tekanan di Liga Champions memang sangat kuat. Hal ini sudah terjadi berulang kali pada banyak momen. Pada musim 2024-2025, setidaknya ada 3 momen yang menunjukkan mentalitas Real Madrid. Pertama, ada kemenangan beruntun di fase Liga, kedua menang di markas Man City, dan ketiga tampil heroik melawan Atletico. Untuk saat ini, Cantika rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.